Seorang penderita kanker diberitahukan oleh dokternya bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya sekitar 2 minggu lagi. Mendengar kabar tak mengenakan hati, ia memberitahukan anaknya untuk segera mengadakan pesta besar perpisahan. Di tengah kawan-kawannya ia menyatakan, "Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian, setelah merongrong tubuh saya." Anaknya dengan heran bertanya, "Ayah, mengapa ayah berbohong atas penyebab kematian ayah?" Ayahnya menjawab, "SSSST. Aku tak mau salah seorang dari mereka akan tidur dengan ibumu yang cantik setelah aku meninggal kelak." Di suatu pinggiran kota, hiduplah seorang nyonya yang cukup, sedikit mampu, dengan pembantunya yang selalu buat masalah. Suatu hari, pembantu itu memecahkan piring untuk kesekian kalinya, akhirnya nyonya itu memanggil pembantunya sambil memaki berkata, "Minah, kamu ini gimana, dasar orang goblok, makanya kalau kerja itu jangan pakai ini," sambil nunjuk lututnya, "tapi pakai ini," sambil nunjuk kepalanya, "otak red, kamu saya pecat." Akhirnya pembantunya pergi. 5 tahun kemudian, di suatu supermarket, si nyonya ketemu dengan pembantunya yang dulu tapi dengan pakaian yang mewah dengan banyak perhiasan emas. Si nyonya memanggil, "Minah, kok kamu sekarang berubah menjadi kaya, kok bisa?" Si pembantunya menjawab, "Makanya Bu, kalau kerja itu jangan pakai ini," sambil nunjuk kepalanya, "otak red, tapi pakai ini Don." Di sebuah sekolah, seorang putri bintang film terkenal diminta ibu guru menulis cerita tentang sebuah keluarga miskin. Beginilah cerita yang ditulisnya. Pada zaman dahulu kala adalah sebuah keluarga miskin. Di mana maminya miskin, papinya miskin, anak-anaknya miskin. Tak hanya itu, babunya juga miskin, supirnya miskin. Tukang kebunnya miskin, penjaga malamnya miskin. Babysitternya miskin. Semuanya miskin-miskin. Tonton yang baru pertama kali akan pergi ke Jakarta diberi pesan oleh Diki, temannya sekampung yang telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Hati-hati di Jakarta, karena orang Jakarta banyak bohongnya, tukang tipu. Ketika hendak turun dari bis kota dari terminal Pulau Gadung menuju rumah Diki, sang kondektur bis berteriak memberitahu, "Awas kaki kiri duluan, kaki kiri duluan." Ingat akan pesan Diki, Tonton langsung berpikir, pasti kondektur ini bohong. Dan dia melompat dari bus yang masih berjalan dengan kaki kanan lebih dahulu. Tentu saja dia jatuh dan babak belur. Begitu berdiri, Tonton menyumpah-nyumpah. Memang orang Jakarta tukang bohong. Dengan kaki kanan saja babak belur, apalagi dengan kaki kiri. Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar, tapi karena sayang dengan anaknya ia pun setuju. Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang, "Naik bayar U100, kalau Anda bicara di atas nanti didenda U500, tapi kalau Anda tidak bicara sepatah kata pun akan saya kasih U1000. Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, heli diterbangkan oleh pilot dengan cara manuver dan jungkir balik di atas. Setelah sampai mendarat, si pilot bilang ke bapak pelit tadi, "Wah, Anda hebat, tidak bicara sepatah kata pun." Si bapak bilang, "Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda." "Anda mau bilang apa?" tanya si pilot. "Anak saya jatuh," jawab si bapak.